Satu permasalahan yang terdapat di desa adalah keterikatan mereka dengan rentenir. Perekonomian dan akses keuangan yang terbatas membuat warga desa memilih untuk meminjam pada rentenir. Meminjam di rentenir memang tidak memerlukan persyaratan khusus, akan tetapi bunga yang ditawarkan sangat mencekik bagi yang meminjam. Untuk mengurangi keterikatan masyarakat pada rentenir, perlu dibentuk sebuah lembaga keuangan oleh kelompok masyarakat sendiri dengan pendekatan modal sosial. Kelompok masyarakat terbangun karena adanya ikatan sosial di antara para anggotanya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali kelompok yang dibangun atas kesepakatan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut, seperti kelompok tani, kelompok PKK, kelompok Karang Taruna, dan lainnya. Keberadaan kelompok masyarakat ini didasarkan pada interaksi antar anggota yang muncul dari kepercayaan untuk saling bekerja sama satu sama lain. Kerjasama dilandasi oleh rasa saling percaya dalam berkomunitas. Kepercayaan akan muncul ketika semua anggota komunitas itu memiliki ikatan sosial yang kuat yang terbangun dalam sistem sosial. Apabila di antara anggotanya saling berinteraksi pada waktu yang relatif lama dan mendalam. Kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam modal sosial. Modal sosial merupakan potensi kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial karena telah berkembang tradisi kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Namun, diperlukan sebuah skema untuk membangun sebuah lembaga keuangan dalam kelompok masyarakat dengan pendekatan modal sosial agar dapat menyelesaikan permasalahan di kelompok itu sendiri. Kami menerapkan skema pembentukan lembaga ini pada kelompok PKK RT 1 RW 2 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lembaga yang terbentuk dengan pendekatan modal sosial bernama EduBulik. Modal sosial yang dimaksud di sini adalah lembaga sosial yang sudah ada dalam kelompok PKK Desa Turirejo. Modal sosial sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Kepercayaan atau trust, 2. Nilai dan norma atau norms, 3. Jaringan sosial atau networks. Modal sosial menjadi input atau sumber daya utama dalam skema kelembagaan ini. Pengurus PKK bekerja sama dengan mitra, yaitu toko atau distributor yang akan menjadi mitra untuk memasok barang-barang yang nantinya akan dijual tunai maupun secara cicilan oleh lembaga. Mitra dapat juga berasal dari lembaga keuangan atau pembiayaan yang bekerja sama dengan lembaga EduBulik untuk memberikan modal usaha. Selanjutnya, EduBulik menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan sukarela. Dana yang dihimpun akan diputar untuk memperoleh keuntungan dengan 2 cara, yaitu 1. Melalui usaha, yaitu pembentukan usaha lembaga dalam bentuk toko yang akan menjual barang-barang dan bisa dibeli oleh masyarakat umum. Hasil keuntungan yang didapatkan dari usaha toko ini akan dibagikan kepada anggota, berbentuk profit atau keuntungan dengan presentasi yang sama berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Kedua, yaitu pinjaman dengan metode tanggung renteng. Proses pengajuan, persetujuan, dan penghapusan pinjaman dilaksanakan dengan sistem tanggung renteng yang didasarkan atas modal sosial yang ada di kelompok PKK. Lembaga EduBulik dalam memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang tunai maupun barang, persetujuannya adalah dengan skema tanggung renteng. Syarat utama untuk bisa diterapkannya sistem tanggung renteng adalah harus ada kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok PKK. Mereka yang tergabung dalam kelompok itu juga harus sudah saling kenal dengan dilandasi oleh rasa saling percaya. Dengan demikian, sistem tanggung renteng bisa didefinisikan sebagai sistem tanggung jawab bersama di antara anggota di satu kelompok atas segala kewajiban terhadap lembaga dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Dari definisi itu pula, maka bisa dirumuskan syarat berikutnya setelah adanya kelompok, yaitu harus ada kewajiban. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anggota secara kelompok maupun kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota terhadap anggotanya dalam kelompok. Syarat inilah yang akan menjadi pengikat antar anggota dalam kelompok dan antara kelompok dengan lembaga.
Tentu saja, kewajiban-kewajiban itu baru bisa dijalankan bila ada ketentuan yang mengatur. Ketentuan tersebut yang kemudian dituangkan dalam ADART, peraturan khusus di lembaga maupun peraturan di tingkat kelompok. Dengan demikian, ketentuan tentang sistem tanggung renteng tersebut mengikat seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok dan lembaga sebagai wadahnya. Apabila di kemudian hari terdapat sebuah kasus di mana pinjaman yang berbentuk uang tidak dapat dikembalikan oleh yang meminjam, maka piutang pinjaman dapat dihapuskan dengan persetujuan anggota lain sesuai dengan skema tanggung renteng yang diadaptasi oleh lembaga.